seorang laki-laki namanya Qais jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila, makanya dia pun digelar dengan asik bersair-sair, namanya jadi Laila Majnun, tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, tak akan keluar puisi itu. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kejawab Qais? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Dunia, sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk update status. Nabinya satu, Qurannya satu, gara-gara pemilihan kades hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid nengok mana saf yang paling abdol. Setelah pemilihan kades masuk ke masjid, tengok dulu musuhku itu di mana dia. Oh dia di sana, aku di sinilah. Oh dia di sini, aku di sinilah. Rupanya satu hari terlambat masbuk, lupa nengok lawan tadi di mana, langsung sholat. Allahu Akbar, baru sadar rupanya dia di samping, mak dia pula gitu. Paksa salam tuh tak ke kanan lagi, langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Cemana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita. Nah ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah, pulang minta maaf baru datang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan. Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pun pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampakku barakah itu turun ke bawah. Saya alhamdulillah tak nampak saya barakah itu. Andailah nampak saya barakah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai barulah turun barakah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu ada. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat ketawa dia, selesai sholat marahlah tengku gurunya, kau kenapa ketawa sedang sholat? Makin ketawa dia, gitu tau. Udah lama ditanya gurunya, kenapa kau ketawa? Waktu sedang sholat tadi nampakku ada nasi panggang ayam di kepala Syekh gitu. Baru tahu dia rupanya muridnya ini wali Allah. Memang betul, aku dapat undangan kenduri, jadi kurang khusyuk sholat, jadi nampak muridnya itu panggang ayam di atas. Untung murid awak tak macam itu. Kalau sempat murid macam itu, apa tak malu Ustaz Somad kan? Maksud tiba-tiba ada satu jamaah ketawa. Kenapa kau ketawa? Kau ngejek aku. Kau kenapa? Kenapa? Nampakku bendera Singapura di atas gitu. Rupanya Ustaz itu belum move on juga lagi gitu. Macam-macam lah komentar orang, macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya, macam-macam dikirim. Kok bisa kawan Ustadz sendiri ngejek Ustadz? Ada dikirimnya itu. Ini kan kawan Ustadz nih, kok ngejek Ustadz? Senyum saya membaca itu. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya UAS Press. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati.
Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan Ustadz kok ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya itu banyak nanti orang nengok. Tak percaya cobalah. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5 bisa jadi 500. Sama saya ini 2 aja. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi insya Allah. Ada satu lagi ngirim. Ustadz, ini dulu menteri nih. Sekarang kok ngejek Ustadz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Pas saya tengok, ketawa saya. Dia dulu pernah ngundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia karena saya tak mau datang. Marah. Itu jadi lama saya merenung. Apa yang dicari orang? Rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Ini agak unik sih. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata. Saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab. Aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dungu. Boleh untuk update status pagi. Berlawan kita dengan orang berakal, tak akan dianiayanya kita. Berkawan kita sama orang dungu, jatuh handphone itu dibuatnya. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisannya. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu, Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa, sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga, ada ceramah Ustadz Roni Chandra. Coba cari di YouTube, Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70, saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya di panji masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di YouTube, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan 2. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan dirinya. Aku tak perlu menjelaskan tentang diriku, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk mencintai aku. Rupanya kita kalau sakit hati kita itu semakin puitis kita. Makanya ada istilah puisi-puisi Laila Majnun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik bersair-sair, namanya jadi Laila Majnun. Tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, tak akan keluar puisi itu. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa kejawab Qais? Laubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfa li balwaha. Dunia, sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya.
Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk update status.